Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita pada pertemuan ke-38. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum menghilangkan najis. Dan kita telah membahas hukum menghilangkan najis yang nempel di bumi, yang berada di permukaan bumi, atau yang berdampingan nempel dengan bumi seperti tembok dan sebagainya. Bagaimana kemarin caranya? Dituangkan dengan air sampai hilang, udah selesai. Tidak ada cara yang khusus. Cukup dituangkan dengan air, dialirkan satu kali sampai hilang, udah, maka hilang juga najisnya. Dan sekarang kita melanjutkan. Perhatikan, wa in kana najasatu, di sini kata Syekh hafizallahu taala. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Wa in kanatin najasatu ala ghairil ardi wa ma tasala biha. Wa in kanatin najasatu, dan apabila najisnya ala ghairil ardi, bukan berada di atas permukaan bumi, dan apa yang nempel dengannya. Seperti apa najis yang bukan berada di atas permukaan bumi dan bukan yang nempel dengannya? Tadi yang nempel seperti apa? Tembokan, batu, apalagi tumbuhan, batang. Kalau najisnya bukan berada di atas permukaan bumi dan bukan juga yang nempel, seperti apa? Fa in kanat min kalbin aw khinzirin wa ma tawallada minhuma. Ini salah satunya yang tidak ada di atas permukaan bumi, terpisah dengannya. Fa in kanat min kalbin, dan apabila berupa anjing, au khinzir, atau babi, wa ma tawallada minhuma, dan apa yang beranak dari keduanya, baik eksperimen apa, pokoknya ada anjing, ada babi termasuk di sini. Misalnya nanti di masa depan ada eksperimen penggabungan DNA anjing dengan DNA kucing, pokoknya ada anjing di situ, termasuk di sini. Penggabungan DNA babi, sapi, pokoknya ada babi termasuk di situ. Maka bagaimana cara menghilangkan najisnya? Fatathiruha bisab'i ghasalatin. Ya, kalau dikencingin anjing, babi, kena kotoran anjing, babi, caranya adalah tathiruha, mensucikannya, bisab'i ghasalatin, dengan 7 basuhan. Ihdahunna biturabi, salah satu dari ke-7 itu dengan tanah. Jadi yang pertama dengan tanah, dibersihkan dulu dengan tanah, baru dengan air. 7 kali. Berarti dengan tanah 1, dengan air berapa kali basuhan berarti? 6. Bi ayyu ja'ala turabu ma'a ihdal ghasalati. Bi ayyu ja'ala turabu, dijadikan tanah, ma'a ihdal ghasalat, bersama salah satu basuhan yang 7 itu. Dan ini ternyata sudah diteliti oleh orang-orang kafir pun juga diteliti. Memang kotoran, air liur, kencing, air
buang kotoran besarnya itu dari anjing dan babi, itu banyak sekali virus kumannya di situ. Dan ternyata kalau dengan air saja tidak cukup, harus dengan tanah. Dan kita sudah jauh-jauh dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu. Karena sabda Rasulullah SAW, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturabi wa ghairuhu wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal furushi." Perhatikan, idza walagal kalbu, apabila anjing menjilati, minum, menjilati, atau mungkin enggak minum, enggak dijilati, air liurnya jatuh, kan dia kan suka jatuh-jatuh, air liurnya jatuh. Fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang dari kalian. Ya, kalau antum mungkin di sini gelas, panci, mangkok, piring. Maka bagaimana cara mensucikannya? Falyaghsilhu sab'an, maka basuhlah dia 7 kali. Ulahunna biturabi, yang pertama dari 7 itu dengan tanah. Dengan tanah dulu 1 kali, baru kemudian sisanya 6 kali itu dibasuh dengan air. Rawahu Muslimun wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dan lihat di sini, wa hadzal hukmu 'amun, dan hukum ini umum, fil ina'i wa ghairihi, pada bejana dan selainnya. Misalnya apa? Kathiyabi, seperti baju, kalau baju dijilatin anjing, kena air liurnya. Ya, kadang dia berada di dekat seseorang aja kan liurnya jatuh-jatuhan. Wal furushi, atau permadani, ya karpet, tikar, seperti itu, permadani. Maka cara membersihkannya, mensucikannya, dia dengan dibasuh dulu dengan tanah, lalu kemudian 6 kali dibasuh dengan air. Itu kalau anjing dan babi. Kemudian lanjut lagi, wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzirin kal bauli wal ghaiti waddami wa nahwiha fa innaha tusalu bil ma'i ma'al farki wal asri hatta tazula fala yabqa laha 'ainun wala launun. Perhatikan tadi kalau anjing babi. Kalau selain anjing babi, bagaimana cara mensucikannya? Wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzir, dan apabila najisnya selain anjing dan babi, seperti apa? Kalbaul, kencing. Wal ghaid, kotoran. Waddami, ya ghaid tahu ya, ghaid ya. Waddami, dan darah. Wa nahwiha, dan semisalnya. Bagaimana cara mensucikannya? Fa innaha tusalu bil ma', maka sesungguhnya dibasuh dengan air. Misalnya bajunya kena kencing, bajunya kena kotoran, air kotoran besar, BAB, kena darah. Cara membersihkannya tuh selalu bilma, dibasuh dengan air. Dan lihat, bukan hanya dibasuh. Kan tadi kalau yang pertama apa? Kalau di pertemuan sebelumnya ya, kalau najisnya itu dari atas permukaan bumi cukup apa? Disiram air saja. Tapi kalau berupa kencing, kotoran besar, nempel di badan, nempel di pakaian, tusalu bilma, dibasuh dengan air. Lihat di sini, ma'al farki, bersamaan dikerik. Kalau kita apa? Digosok. Wal asri, dan diperas. Digosok dan diperas. Ya, dicuci berarti kan. Cuci kan digosok sama peras. Semua udah satu paket itu. Dicuci. Hatta tazula, sampai hilang. Kencingnya sampai hilang, kotoran besarnya sampai hilang. Fala yabqa laha 'ainun wala launun, agar tidak tetap, maka tidak tetap untuknya objek
objek najis tersebut wala launun, dan tidak tetap juga warnanya. Dicuci sampai bersih. Dibasuh, diperas, dibasuh, diperas, dibasuh, diperas sampai hilang. Agar tidak menetap ainun, yaitu objek najisnya, wala launun, dan tidak juga warnanya. Nah, ini yang masih kencing di celana. Masih ada gak di sini yang kencing di celana? Ngompol. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dulu teman anak waktu di Yaman masih ada yang ngompol. Padahal umur udah besar itu. 18 tahun. 18 tahun ngompol masih. Sini udah nggak ada ya. Masih begini. Jangan malu. Kalau dia ngompol tanya, ini gimana Ustaz cara bersihkannya? Tapi insya Allah mudah ya, tinggal cuci saja. Semua orang udah tahu. Kecuali kalau anjing mungkin ada sebagian orang baru tahu. Lihat di sini, fal mausulatu ala thalathati anwa'in. Perhatikan ini. Sesuatu yang dibasuh karena najis ya, ada 3 jenis. Sesuatu yang dibasuh karena najis ada 3 jenis. Mausulat itu yang dibasuh ya, maksudnya dibasuh karena najis. Ala thalathati anwa'in, ada 3 jenis. Penting ini. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ma yumkinu asruhu mithlu thawbi fala budda min asrihi. Jenis yang pertama, ma yumkinu asruhu, sesuatu yang memungkinkan untuk diperas. Asruhu tadi apa? Diperas. Seperti baju, celana dalam, kutang, apalagi spray, jaket. Fala budda min asri, maka harus diperas. Kalau kena najis tadi itu harus diperas. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ma la yumkinu asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha fala budda min taqlibihi. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ma la yumkinu asruhu, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diperas, nggak bisa diperas. Wa yumkinu taqlibuhu, dan memungkinkan untuk dibalik-balik, bisa dibalik-balik. Atau dilipat-lipat. Nah, taqlibuhu dilipat-lipat, dibalik-balik, tapi nggak bisa diperas karena mungkin tebal. Itu kayak kasur tuh. Bisa gak diperas? Oh, nggak bisa. Mungkin dibalik-balik, dilipat-lipat. Lipat-lipat yang bisa. Kal juludi wa nahwiha, seperti kulit dan semisalnya. Kalau orang dia punya tas kulit, baju kulit tebal, fala budda min taqlibihi, maka harus dibalik-balik atau dilipat-lipat. An-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga, ma la yumkinu asruhu wa la taqlibuhu fala budda min daqqihi wa tathqilihi bi ay yad'a alayhi syai'an thaqilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi minal ma'i. Jenis yang ketiga, ma la yumkinu asruhu wa la taqlibuhu, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diperas, tidak bisa juga dilipat-lipat, dibolak-balik. Ini kasurnya bisa gak dilipat? Bisa masian ya. Tapi kalau kasur per bisa gak? Nah, gak bisa. Ini dia, seperti ini kalau kasur per. Maka bagaimana kalau gak bisa diperas, gak bisa dilipat? Fala budda min daqqihi, harus dipukul-pukul. Daqqihi, dipukul. Wa tasqilihi, dan ditekan kuat. Bi ayyada'a alaihi syai'an thaqilan, bi ayyada'a, yaitu dengan meletakkan, alaihi, di atasnya, sesuatu yang berat. Misal diinjak-injakkan, antum berat. Dikta antum berat ya? Nah, berat ya. Hatta yadhhaba aktsaru ma fihi minal ma, sampai keluar
kebanyakan apa yang di dalamnya dari air. Sampai keluar kebanyakan apa yang di dalamnya dari air. Ya, dipukul-pukul, ditekan kuat atau diletakkan sesuatu yang berat di atasnya, tujuannya agar keluar kebanyakan dari air di dalamnya, agar hilang najisnya. Paham insyaallah sampai sini? Berarti dia apa yang dicuci sampai hilang. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya tahu ini di celana saya ada najis tapi nggak tahu letaknya di mana? Misalnya di celana bagian kanan, nggak tahu letaknya di mana ya? Di atasnya, di bawahnya, atau di mana nggak tahu. Bagaimana tuh Ustaz solusi? Atau di badan saya ada najis tapi nggak tahu di mananya ya? Tangan tapi di mananya? Atau di lantai tapi di mananya? Di sini kata Syekh, wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin au buq'atin saghiratin kamusallan saghirin. Perhatikan, wa in khafiya, dan apabila samar, rancu, bingung, maudi'u najasatin, tempat najisnya pada badan yang nggak tahu letak persisnya di mana, au thawbin atau pada baju, au buq'atin saghiratin atau tempat yang kecil, kamusallan saghirin seperti tempat sholat yang kecil. Bagaimana caranya? Maka di sini kata Syekh, wajaba ghaslu mahtamala wujudun najasati fihi hatta yajzima bizawaliha wa in lam yadri fi ayyi jihati minhu ghasalahu jami'ahu. Dan selamat itu. Caranya wajaba ghaslu, wajib membasuh mahtamala wujudun najasati fihi, wajib membasuh apa yang memungkinkan, ihtamala memungkinkan, wujudun najasati fihi, adanya najis di dalamnya. Misalnya tadi kalau najisnya di bagian yang kanan, kemungkinan dari sekitar sini sampai sini udah dibasuh semua, tapi nggak tahu letaknya di mana persisnya, tapi dari sini sampai sini udah dibasuh semua. Seperti itu. Misalnya tadi di sini tadi ada anak kecil kencing, tapi pokoknya di bagian kiri Ustaz misal. Nggak tahu di sebelah mananya, udah dibasuh aja udah semua bagian kiri. Hatta yajzima bizawaliha, sampai pasti hilangnya. Sampai pasti hilangnya. Pokoknya daerah sini udah semua berarti. Wa illam yadri fi ayyi jihatin min. Kalau nggak tahu sama sekali gimana? Tadi kan masih ada tahu, oh ini bagian kiri. Oh ini yang bagian tengah. Oh dia bagian dari sini sampai sini tapi nggak tahu pasti di mana, tapi sini sampai sini. Ya berarti dibersihkan yang bagian yang dikirakan. Kemungkinan kena. Tapi kalau nggak tahu sama sekali gimana, tapi kena najis tapi nggak tahu letaknya sama sekali di mana. Wa illam yadri, kalau nggak tahu fi ayyi jihatin minhu, pada arah mana darinya, udah ghasalahu jami'ahu, bersihkan semuanya sudah. Bajunya nggak tahu kena najis yang mana, bersihkan semua. Celananya bersihkan semua. Tempatnya, lantainya bersihkan semua. Kemudian lihat di sini, perhatikan. Kalau kencing anak kecil gimana, Ustaz? Kan ini sini banyak anak kecil. Kalau dia kencing sembarangan, kita nggak tahu lagi tempatnya di mana. Atau mungkin antum punya dedek bayi, punya keponakan, punya adik kecil, antum mau sholat, mak coba Khalil gendong dulu sebentar. Aduh kencing lagi mak. Aduh mau sholat Indo Qomat gimana ya? Gitu. Lihat di sini kata Syekh, wa yakfi fi tathhiri baulil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama rashuhu bil ma'i. Wa yakfi, dan cukup, fi tathhiri baulil ghulam, dalam mensucikan air kencing anak laki-laki kecil,
Alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan. Ya, antum tahu ya, anak bayi itu dia dari umur 0 sampai 6 bulan itu belum dikasih makanan. Ada yang mungkin dia dari 0 sampai 4 bulan, nanti 4 bulan baru dikasih makanan. Ya pokoknya kalau dia belum kena makan, baru cuman minum susu doang, air kencingnya cukup rasyuhu bilma, dipercikan dengan air. Cukup dia apa? Percikan saja dengan air. Nggak perlu dituang, nggak perlu diguyur, nggak perlu dicuci apalagi, cukup dipercikan. Karena dia belum makan. Li hadithi Ummi Qais, karena hadis Ummi Qais. Ini kan enak kalau kita berilmu kan. Antum punya anak kecil, oh dia belum makan. Waduh kencing lagi, ya udah. Dipercikan saja. Karena hadis Ummi Qais, annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hajrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu, muttafaqun alaihi. Dari hadis Ummi Qais, annaha, bahwasanya dia Ummi Qais radhiyallahu taala anha atat mendatangkan bi ibnin laha saghirin, anak laki-laki kecilnya. Ibnin, anak laki-laki miliknya, saghirin yang kecil, anak laki-laki kecilnya. Lam yakulit ta'ama, belum makan, baru minum susu doang, ASI. Mendatangkan anak laki-laki kecilnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Fa'ajlasahu, lalu Rasulullah mendudukan anak kecilnya itu fi hajrihi, di pangkuannya, ya digendong. Fabala ala thawbihi, lalu anak kecil tersebut, ya bayi ya berarti, bayi tersebut kencing di pakaiannya Rasulullah SAW. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Fada'a bima'in, Rasulullah menyeru dengan air, yaitu meminta air. Tolong ambilkan air. Fanadahahu, lalu Rasulullah memercikannya, walam yaghsilhu, dan tidak mencucinya dan tidak membasuhnya, tapi dipercikan saja. Muttafaqun alaih. Kalau udah makan gimana, Ustaz? Tadi kan yang belum makan cukup dipercikan. Kalau sudah makan, lihat di sini, wa in kana ya'kulu ta'ama li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabiri wa kadza baulul unsa as-saghirati mithlu baulil kabirati wa fi jami'i hadhihi al-ahwali yughsalu ka ghasli sa'irin najasati. Wa in kana ya'kulu ta'ama, kalau dia sudah makan 4 bulan ke atas, ya tergantung ibunya gimana, dia udah kasih makan belum. Kalau dia sudah makan li syahwatin, karena keinginan, wa ikhtiyarin, dan pilihan, ya memang sudah makan dia. Fa bauluhu mithlu baulil kabiri, maka kencingnya seperti kencing orang besar. Jadi dicuci sampai bersih, diperas gitu, masih kayak tadi yang di awal. Wa kadza baulul unsa as-saghirati, dan seperti itu juga air kencing anak kecil perempuan. Ingat ya, yang tadi yang dipercikan itu berlaku untuk anak kecil laki-laki. Jadi anak kecil laki-laki yang belum makan itu kalau kencing cukup diapain? Percikan. Tapi kalau anak kecil perempuan, baik yang belum makan ataupun sudah makan, dia dicuci, dibasuh sebagaimana kencingnya orang besar. Tadi hanya berlaku bagi anak kecil laki-laki. Wa kadza baulul unsa as-saghirati, dan begitu juga air kencing perempuan yang kecil, mithlu baulil kabirati, seperti air kencing orang besar. Mudah insyaallah. Jadi ingat ya, hanya air kencing anak laki-laki yang belum makan, itu cara membersihkannya dipercikan. Tapi kalau sudah makan, dicuci.
Anak kecil laki-laki baik yang belum makan maupun sudah makan itu dicuci, nggak ada yang dipercikan. Wa fi jami'i hadzal ahwali, dan pada semua keadaan ini yusalu dibasuh ka ghasli sairin najasat, seperti membasuh semua najis-najis ya. Yang tadi itu dicuci, kalau dia berupa baju berarti apa? Diperas. Kalau dia nggak bisa diperas berarti apa? Dilipat-lipat. Kalau nggak bisa diperas, nggak bisa dilipat-lipat, berarti apa? Dipukul-pukul, ditekan kuat. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, yang dibasuh ada 3 jenis. Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir ini najis ada 3 jenis. Nanti insya Allah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Fan najasatu ala thalathati anwa'in. Kata Syekh di sini najis ada 3 jenis. Najasatun mughallazatun wa hiya najasatul kalbi wa nahwihi. Najis yang pertama adalah najis mughallazah. Najis yang tebal. Tebal najisnya itu dia. Mughallazah. Yaitu najis anjing, babi ya tadi itu. Tebal dia itu, makanya cara membersihkannya harus pakai tanah dulu 1 kali, baru kemudian dibersihkan, dibasuh 6 kali pakai air, karena tebal. Kedua, najasatun mukhaffafatun, najis yang ringan. Mukhaffafatun itu ringan. Wahia najasatul ghulami alladzi la ya'kulu ta'ama. Najasatul ghulami alladzi la ya'kulu ta'ama, dia itu najis anak kecil laki-laki yang belum makan. Cukup tadi dia apa? Dipercikan. Terakhir, najasatun baina dzalik, najis di antara keduanya, berarti tengah-tengah. Enggak tebal, enggak ringan, ya tengah-tengah dia. Wahia baqiyatun najasat, dan dia adalah sisa-sisa najis yang lain kayak tadi itu, kencing, buang air besar, darah dan semisalnya. Itu najis pertengahan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, siap-siap nanti yang baca hari Rabu berarti dari wajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwasin wa abwali wal hayawanat. Ya, itu dipersiapkan ya, min arwasi wa abwali al hayawanat. Siapa nanti yang baca? Beliau ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.